Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Raisa Nursa Fitri Ahmad. Saya dari jurusan Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan membahas tugas mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia dengan judul Hibah dan Wasiat dalam Hukum Perdata Islam, di bawah bimbingan Bapak Akbar Takim, SHI, MSI. Kita masuk saja pada pembahasan, yaitu hibah dan wasiat dalam hukum perdata Islam. Di sini ada definisi dan perbedaan hibah dan wasiat. Hibah adalah pemberian harta benda dari seseorang secara sukarela kepada orang lain dengan niat dan untuk memindahkan kepemilikan kepada penerima hibah. Lalu wasiat adalah pernyataan kehendak dari seseorang yang akan meninggal dunia, yaitu berisi tentang pemberian harta benda kepada orang-orang tertentu setelah kematiannya. Kita masuk pada poin kedua, yaitu dasar hukum hibah dan wasiat dalam Islam. Dasar hukum hibah dan wasiat dalam Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu dalam Al-Quran dan hadis. Kalau dalam Al-Quran itu, yaitu ayat Al-Quran seperti surah An-Nisa ayat 32, 33, dan 11 dan 12, serta surah Al-Baqarah ayat 180. Dan dalam hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hibah dan wasiat seperti hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Lalu masuk pada poin berikutnya, yaitu rukun dan syarat wasiat. Rukun hibah terdiri dari pemberi hibah atau muhib, penerima hibah atau mahib, dan objek hibah atau siga. Lalu syarat hibah yaitu meliputi satu, orang yang memberikan hibah harus cakap hukum. 2, objek hibah adalah harta benda yang dapat dimiliki. Dan 3, penyerahan objek hibah kepada penerima hibah. Kita masuk pada rukun dan syarat wasiat, yaitu terdiri dari pewasiat atau awasi dan objek wasiat atau al-mausu. Syarat wasiat yaitu pewasiat harus cakap hukum. 2, objek wasiat adalah harta benda yang dapat diwariskan. Dan 3, harus dibuat secara sah sesuai dengan aturan Islam. Lalu kita masuk pada poin berikut, yaitu pembatalan dan berakhirnya hibah. Pembatalan hibah dapat terjadi karena pencabutan hibah oleh pemberi hibah sebelum penyerahan objek hibah. Lalu hibah dapat berakhir karena kematian pemberi hibah, kematian penerima hibah, atau kerusakan objek hibah sebelum penyerahan. Lalu kita masuk pada poin berikut, yaitu pembatalan dan berakhirnya wasiat. Wasiat dapat dibatalkan karena kesalahan dalam membuat wasiat, pencabutan wasiat oleh pewasiat sebelum meninggal, dan adanya pembatalan wasiat yang ditetapkan dalam aturan Islam. Lalu wasiat dapat berakhir karena kematian pewasiat, kematian wasis sebelum menerima wasiat, dan ketidakterlaksanaan wasiat sesuai dengan aturan Islam. Lalu poin berikutnya, yaitu hikmah dan manfaat hibah dan wasiat. Lalu kita masuk pada poin berikut, yaitu hikmah dan manfaat hibah dan wasiat. Yaitu 1, keadilan, memastikan keadilan dalam pembagian harta benda. 2, kesejahteraan, yaitu meningkatkan kesejahteraan penerima hibah dan ahli waris. 3, ketenangan hati, menciptakan ketenangan jiwa dan hati bagi pemberi hibah dan wasiat. Lalu poin berikutnya, yaitu kita masuk pada kesimpulan. Hibah dan wasiat merupakan instrumen penting dalam hukum Islam yang memberikan manfaat bagi pemberi hibah, pewasiat,
dan penerima hibah atau ahli waris. Penting untuk memahami rukun, syarat, dan pembatalan hibah dan wasiat agar dapat menerapkan dengan benar. Ya, mungkin itu saja pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.